Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansa di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh jangan lupa saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys kita kembali akan update lagi soal Bitcoin. Tapi hari ini yang menurut saya paling penting adalah bukan soal chartnya Bitcoin, tapi yang hari ini yang sangat penting pengen saya share adalah soal data on-chain nanti yang perlu kalian tahu gitu. Jadi kalian mungkin akan tercerahkan hari ini. Kemudian nanti juga ada berita terbaru yang cukup penting yang pengen saya share. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Kita akan mulai videonya sekarang. Let's go. Oke guys, seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto dulu di angka 1,89 triliun dolar. Turun sekitar 3,87%. Bitcoin sendiri di angka 42.488. Turun 3%, Ethereum 2942 turun 5%, Cardano turun 4% juga ke 2,15. Binance $339 turun 3%, XRP $0,93 turun 4%, Solana $137 turun 1%, Polkadot $27 turun 6%, Dogecoin $0,2 turun 3%, Avalanche $68 turun 0,42%. Kemudian Terra Luna di 36,92% dan hari ini masih hijau guys, 1,2%. Dan 7 hari terakhir Luna itu udah 33% naiknya. Oke, itu adalah tadi outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke berita-berita yang hadir hari ini yang cukup penting. Mulai dari berita dan nanti data on-chain-nya itu lebih penting lagi untuk kalian tahu ya. Nah, yang pertama di sini adalah dikatakan institutional investor booked the dip as the China put broke. While institutional Bitcoin products have experienced outflows for 13 of the past 17 weeks, the sector has now seen 3 straight weeks of inflows. Institutional investors were buying the dip on the back of China's latest food, with digital asset investment product generating 95 million of worth of inflow last week. Jadi, ketika terjadi dip kemarin yang dihasilkan oleh FUD dari China, para investor institusi itu melakukan serok guys, dan mereka menghasilkan dalam waktu semingguan itu 95 juta dolar. Bayangin, investor institusi saja yang sudah pengalaman, yang sudah istilahnya melakukan riset lebih dalam daripada kita, itu melakukan pembelian serok bawah kayak ketika terjadi FUD kemarin. Menurut kalian apakah ini indikasi positif? Menurut saya adalah indikasi yang sangat positif gitu ya. Karena mereka tidak mungkin tanpa analisa, tanpa riset, langsung tiba-tiba ngebeli gitu guys. Mereka pasti mempunyai alasan kenapa mereka membeli di sekitaran area di situ. Nah, jadi sekali lagi saya ingatkan guys, kalau kita ngeliat pemain besar itu, do what they do, not what they say gitu. Lakukan apa yang mereka lakukan, bukan apa yang mereka katakan. Sekali lagi, jangan sampai kebalik gitu ya guys ya. Nah, itu adalah berita pertama. Kedua, di sini teman-teman bisa perhatikan, trader says Bitcoin bullish bias will only be confirmed by a close above 44K. Oke, jadi ada seorang analis lah bilang bahwa kalau misalnya kita pengen ngeliat bull run berlanjut, ya at least sekarang kita harus reclaim lagi angka 44.000. Kita harus mampu close lagi di atas 44.000 seperti yang sudah kita sampaikan di video-video sebelumnya. Namun bukan itu yang penting di artikel ini, tapi yang ini guys. Nah, di sini dikatakan falling Bitcoin supply on exchanges has been the dominant trend for almost 2 years. Briefly interrupted by the May correction, we are firmly in a period of accumulation. No sign of this changing anytime soon. Nah, kenapa ini cukup menarik untuk saya bahas hari ini? Karena teman-teman perlu tahu, karena kan sekarang banyak sekali narasi yang mengatakan bahwa sebenarnya kita sekarang ini udah di dalam bear market gitu. Dan kita sekarang ada di tahap dead cat bounce atau bull trap, dan selanjutnya kita akan down lagi, bull trap lagi, down lagi gitu kan. Nah, itu adalah ciri-ciri dari bear market gitu. Nah, saya pengen kasih tahu ke teman-teman kenapa ini sedikit berbeda dengan yang terjadi di akhir bull market tahun 2017 kemarin. Oke, kita langsung lihat aja di sini. Ini adalah Bitcoin Exchange Net Position gitu. Jadi pada intinya simpelnya saja ya, kalau misalnya kita ngelihat ini yang hitam ini adalah harga Bitcoin guys. Lalu kalau yang hijau ini adalah fase distribusi simpelnya, atau orang-orang istilahnya ngejual lah, istilahnya simpelnya seperti itu. Kalau misalnya merah di sini, ini berarti fase akumulasi, atau simpelnya lagi orang-orang ngebeli lah, istilahnya seperti itu ya.
Nah, kita mulai dari tahun 2017 dulu kemarin, di mana kita mendapatkan top dari bull market itu di sekitaran akhir tahun 2017 kemarin, oke? Dan awal tahun 2018 itu kita start bear market, ya kan? Di sini kita lihat ada topnya di sini, lalu kita drop. Nah, yang orang katakan sebagai dead cat bounce itu guys, itu adalah modelnya yang ini nih. Nah, ini kita setelah kita turun dalam, kita mendapatkan rally kenceng di sini. Nah, ini orang sebut sebagai bull trap atau dead cat bounce. Tetapi yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah ini grafiknya. Bahwa walaupun kita mendapatkan rally sebesar ini, kita masih dalam fase distribusi. So, yang terjadi di sini adalah sebenarnya para pemain besar itu masih terus melakukan distribusi. Cuman mereka ya pandai sekali memancing retail untuk kembali buy, oke, supaya harga bisa kembali rally. Dan nyampe ke sini mereka start distribusi lagi. Oke, jadi di sini selama di rally di sini kita tidak pernah melihat sekalipun ada akumulasi yang terjadi. Oke, semuanya dalam fase distribusi gitu. Jadi investor itu rata-rata masih melakukan distribusi di sekitaran sini. Di yang orang sebut ini dead cat bounce gitu ya. Di sini juga sama, ada rally lagi, tapi ini dalam fase distribusi. Di sini juga sama, ada rally sedikit, tapi fase distribusi juga. Nah, ada fase akumulasi tapi ini cuma secuil dong, sedikit guys di sini. Di sini juga sedikit. Di sini juga sama, di sini sedikit. Rata-rata itu besarnya malah fase distribusi, ya kan? Nah, baru ada lumayan lagi fase akumulasi di sekitaran sini di pertengahan tahun 2019. Oke. Kenapa bisa berbeda dengan yang terjadi sekarang? Nah, teman-teman kalau lihat sendiri, ini anggap saja narasi mereka betul ya, anggap saja narasi mereka betul bahwa kita sekarang di bear market gitu ya. Nah, ini kan harusnya adalah rally pertamanya, oke? Kita down rally di sini. Kemudian kita anggapan mereka di sini kita kan dalam fase dead cat bounce gitu kan. Yang sama dengan yang terjadi di sini. Tetapi secara data on-chain teman-teman perhatikan, sekarang kita bertolak belakang dengan yang terjadi di sini. Kalau di sini kita melihat investor rata-rata masih melakukan distribusi. Di sini, walaupun kita sudah terjadi rally yang cukup kencang, kita tidak melihat sama sekali ada distribusi yang terjadi. Malah yang ada itu akumulasi. Distribusi terakhir terjadi itu di sini. Di sekitaran 50-an ribu dolar. Kita ngelihat puncaknya distribusi di sini, yang menyebabkan harga tiba-tiba down deras dari 60-an ribu sampai ke 30-an ribu. Karena ini fase distribusi gitu. Tetapi di sini, ini semuanya merah, akumulasi. Dan akumulasinya bukan sekedar akumulasi guys, tapi akumulasi besar. Terlihat dari apa? Ini dalam banget merahnya tuh. Semakin dalam merahnya berarti semakin besar akumulasinya. Seperti yang terjadi di akhir tahun 2020. Atau di awal tahun 2020 juga sama nih. Akumulasi besar-besaran. Beda kan? Saya tidak mengatakan bahwa yang mengatakan ini bear market pasti salah, enggak. Tapi saya mengatakan sesuai dengan yang kita bisa baca di data on-chain ini, memang kejadiannya sedikit berbeda dengan yang terjadi di awal tahun 2018. Secara data loh ya guys. Ini bukan opini saya, tapi ini adalah data on-chain. Memang faktanya seperti ini. Bahwa kita melihat di rally sekarang ini yang terjadi, kita melihat fasenya fase akumulasi, bukan distribusi. Sebaliknya yang terjadi di bear market kemarin, itu adalah fase distribusi all the way. All the way itu fase distribusi, hijau semua terus. Jadi yang terjadi di sini, itu secara logikanya adalah, ketika terjadi bear market, ya paus-paus itu istilahnya melakukan apapun lah untuk memancing retail itu beli lagi. Beli terus. Nah, terjadi rally seperti ini, nah mereka tinggal jualan gitu. Jadi mereka tidak melakukan akumulasi. Para pemain besar di sini itu nggak akumulasi, tapi distribusi. Nah, itu kita yang agak ngeri kalau seperti itu terjadi. Tapi yang terjadi di sini berbeda. Kita sekarang dalam fase akumulasi. So, itu adalah satu perbedaan gitu ya. Jadi, saya cuma pengen sampaikan saja ini supaya teman-teman ngerti gitu. Bahwa ini kejadiannya sedikit berbeda secara data on-chain dengan yang terjadi di tahun 2018 kemarin. Oke? Nah, yang kedua juga di sini, teman-teman harus perhatikan. Bitcoin short-term holder supply has reached an equal all-time low of 20%. This means that less than 20% of circulating supply Bitcoin have transacted within the last 5 months.
Given the accumulation we observed last time we were at 30 to 40k, this trend is likely to continue. Oke. Jadi ini adalah chart yang menunjukkan short term holder supply in profit or loss gitu ya. Jadi kita ambil yang simpelnya aja lah di sini. Setiap kali kita ngelihat grafiknya di sini berada di atas 40%, oke, itu biasanya adalah indikasi bahwa harga sudah mencapai puncak lah istilahnya gitu guys. Oke. Dan sebaliknya, kalau misalnya kita ngelihat itu grafiknya di sekitaran angka 20%, itu biasanya adalah kita ngelihat fase istilahnya akumulasi atau kita berada di semacam bottom gitu ya. Nah, terbukti di beberapa kali di sini. Di 2013 kita ngelihat short term holder supply-nya itu di atas 40% di sini, dan itu adalah market top sementara. Baru akhirnya kita melanjutkan lagi rally kan. Nah, sampai rally di sini juga sudah melebihi lagi dari 40%. Itu juga adalah market top gitu. Di 2017 akhir juga sama. Kita ngeliat short term holder supply-nya itu di atas 40%, dan kita juga mendapatkan top di bull market. Sebaliknya, sorry guys. agak kering tenggorokan saya. Sebaliknya, kalau misalnya kita ngeliat yang di bawahnya di sini, ketika kita sampai ke angka 20% di sini, itu selalu menunjukkan semacam bottom gitu. Setelahnya kita akan ngelihat ada rally besar-besaran. Oke. Terjadi pertama di 2015 di sini. Oke, kita sempat menyentuh 20%. Dan akhirnya kita rally ke atas. Di sini juga sama. 20% dan kita rally ke atas. Di sini juga sama. Terjadi karena Black Swan ya, pandemic kemarin. Dan terjadi juga di bawah 20%, malah sedikit di sini di bawah 20%, dan akhirnya kita ngeliat rally. Sekarang juga kita melihat hal yang sama. Ini juga angkanya sudah 20%, bahkan kayaknya bakal down lagi dari 20%. Oke. Jadi itu juga adalah sebuah indikasi positif. Makanya dari kemarin saya bilang, secara data on-chain kita sekarang semuanya masih menunjukkan hal yang bullish gitu guys. Oke. Cuman ya kalau sudah banyak pemain besar yang masuk gitu, mereka ya memang pandai aja gitu membuat-buat seakan-akan kita sekarang ini istilahnya membuat kita dalam keadaan fear gitu, membuat kita takut, membuat kita panik, membuat kita jadi galau gitu dan pengen jualan. Memang kelebihan mereka yaitu apapun caranya supaya kalian jualan barang kalian, mereka tinggal serok. Oke, dan nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di chart nanti ya. Nah, ini juga ada sedikit indikasi positif di sini. 25 Juli kemarin si Will Clemente ada post sebuah chart di sini yang menunjukkan there's still a lot of capital that has been sitting on the sidelines and just now starting to flow back in. Nah, ini adalah jumlah stablecoin lah ya, gitu ya. Kalau misalnya stablecoin ini menunjukkan kenaikan, oke, di sini. Itu berarti, sorry guys, saya minum bentar ya, haus. Oke, jadi kalau misalnya ini menunjukkan peningkatan, ini garis orange-nya itu adalah stablecoin supply ratio ya. Jadi kalau menunjukkan peningkatan, itu dia berarti banyak sekali stablecoin yang sudah diubah ke kripto lainnya seperti Bitcoin dan lain-lain. Jadi dibelikan koin. Tapi kalau menurun, itu mereka masih hold stablecoin-nya, jadi nggak diapa-apain. Nah, si Will Clemente ini bilang, ini di post lagi hari ini, bahwa sudah melihat ada indikasi kenaikan stablecoin supply ratio-nya. Yang berarti adalah stablecoin sekarang sudah mulai dimasukin lagi ke exchange untuk dibelikan koin lagi. Sudah mulai ya guys, sudah mulai. Dan si Will Clemente ini bilang, masih banyak sekali modal yang sekarang menunggu untuk masuk ke market. Jadi masih banyak sekarang orang-orang masih wait and see gitu. Untuk mendapatkan konfirmasi lebih lanjut, apakah bull run kita akan berlanjut. Kalau sudah terkonfirmasi, nah ini stablecoin semuanya akan masuk ke exchange lagi, akan ditukar ke koin-koin semuanya. Nah, itu adalah sebuah indikasi positif juga. Jadi ini secara data on-chain semuanya masih positif gitu ya. Jadi itu yang perlu teman-teman tahu. Dan sekarang kita masuk ke sesi yang mungkin sebagian dari kalian tunggu gitu ya.
Ini adalah chart Bitcoin dan ya kita mulai dari 4-hour chart terlebih dahulu. Nah, yang pengen saya sampaikan lanjutan dari tadi adalah yang soal pause itu, guys. Memangnya kalian sudah lupakah vibes-nya ketika kita berada di sekitaran sini? Kalau saya masih ingat persis gitu. Waktu itu, apapun beritanya, itu semuanya untuk membuat kita ketakutan. GBTC unlock lah, ada China ban mining lah, semuanya dikeluarkan, jurusnya semua dikeluarin. Dan narasi semua influencer di waktu itu adalah bahwa rata-rata udah bilang, kita kemungkinan akan down lagi ke sekitar 25 sampai 24 ribu di sini. Atau bahkan ada yang bilang ke 20 ribu. Oke? Bahkan ada yang bilang 90% saya yakin kita akan down ke 25-24. Tapi itu tidak terjadi. Oke? Kalau mereka, para influencer saja sudah bilang, kita hampir pasti bakal down ke 25-24. Berarti para paus atau para pemain besar ini sudah berhasil mendoktrin kita bahwa ini kayaknya bakalan down lagi, bakal di-dump lagi ini. Nah, jadi nggak ada yang berani masuk di sini. Mereka malah jualan. Nah, pausnya tinggal beli doang di sini. Tinggal kipas-kipas kan, pakai uang kan. Nah, jadi kalau dinyanyiin nih, do you remember gitu kan? Masih ingat nggak? Masih ingat nggak waktu itu? Kalau saya masih ingat persis. Jadi ini keadaan seperti ini bukan hari pertama yang terjadi ke kita gitu kan. Baru terjadi beberapa bulan yang lalu, di mana fase-fase kita ngelihat di mana-mana itu berita ditebarkan banyak sekali fear gitu. Untuk membuat kita ketakutan, galau, dan menjual koin-koin kita. Dan akhirnya kita menunggu lagi gitu kan. Ini kayaknya bakal down lagi nih kok ke 30.000 atau ke 28.000 gitu kan, atau kita bahkan udah di bear market gitu kan. Nah, karena kalau sekarang nih guys, narasinya banyak orang bilang kemungkinan besar kita akan down ke 38.000. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau misalnya sudah banyak orang ngomong seperti itu, saya malah jadi agak ngeri gitu. Seperti yang saya sampaikan di video saya kemarin, biasanya kalau misalnya banyak sekali orang menebak angka itu, malah nggak terjadi gitu. Nah, ini juga yang saya antisipasi sekarang. Banyak orang bilang kita bakal ke 38 gitu ya. Kalau misalnya segampangnya itu ditebak, maka kemungkinan menurut saya harus diwaspadai gitu, bahwa bisa jadi itu malah tidak terjadi seperti saya sampaikan di video saya kemarin. Oke, jadi itu perlu teman-teman keep in mind saja. Tetapi memang secara technical analysis, memang kita masih mempunyai kesempatan untuk down sekali lagi ke 38. Oke, tapi kalaupun memang nanti kita down ke sini guys, bisa jadi pause itu malah akan ngedorong lagi sedikit lagi ke bawah, supaya orang-orang yang beli di sini juga panik gitu. Wah, ini nggak bakal bertahan ya 38 nih, kayaknya kita bakal down lagi. Sedikit gitu untuk ngagetin doang gitu kan, lalu brum dinaikin lagi ke atas. Nah, itu ada kemungkinan seperti itu guys. Jadi teman-teman perlu keep in mind saja gitu ya, jangan sampai ketipu berkali-kali sama si para pemain besar ini gitu. Ini bukan pertama kali kita mendapatkan situasi seperti ini, dimana setiap orang udah mulai galau, ketakutan gitu. Nah, kalau misalnya secara technical analysis sekarang ya, kita berada di semacam symmetrical triangle ya guys, kalau di time frame kecilnya di sini. Kalau gambaran besarnya kita masih tetap berada di descending channel di sini. Oke. Dan kalau misalnya kita breakdown di sini, oke, dan konsolidasi, ya bukan tidak mungkin kita akan lanjut untuk down, oke. Tapi perlu teman-teman perhatikan bahwa bisa jadi kita tidak akan sampai ke 38 atau bahkan baru nyentuh low sedikit di sini, baru membuat sedikit lower low, kita langsung dibanting lagi ke atas. Jadi ya, kalau saya pribadi memang saya udah sempat sampaikan juga ya, bahwa sweet spotnya itu adalah di sekitar 38 sampai 40 ribu gitu. Jadi ini adalah area menurut saya yang sudah cukup murah lah untuk kita melakukan akumulasi, baik itu Bitcoin atau altcoin kesayangan kalian gitu. Nah, skenario sebaliknya, kalau misalnya kita mampu dari sini untuk breakout ke atas, maka probabilitas bahwa kita sudah menyelesaikan koreksi itu sudah akan lebih besar. Nah, sekarang yang dilakukan mereka adalah para seller ini
Mereka melakukan apapun yang mereka bisa untuk menahan Bitcoin agar tidak breakout dari sini gitu. Karena misalnya kalau terjadi breakout di sini, maka confidence dari para investor itu akan naik, gitu kan? Dan itu akan menyebabkan misalnya rally, dan para seller nggak mau itu terjadi, ya kan? Jadi mereka lagi fight besar-besaran di sini. Nah, memang sebenarnya kalau teman-teman perhatikan di beberapa koreksi besar sebelumnya juga, ya hal yang sama juga terjadi gitu. Bahwa pergerakan harga itu sangat choppy gitu atau sulit ditebak gitu. Nah, di sini tiba-tiba ada rally kencang, fake breakout, ya kan? Ada rally kencang lagi, down lagi gitu. Nah, ini di sini juga teman-teman bisa lihat ini pergerakannya choppy banget gitu, atau istilahnya pertarungannya sengit banget lah antara para buyer dan seller gitu. Nah, karena mereka nggak mau nih sampai breakout dari trendline di sini. Kalau breakout, ini udah berarti udah ada konfirmasi bahwa kemungkinan reversal sudah selesai. Nah, itu juga yang dilakukan para seller sekarang atau para bear gitu ya. Mencoba untuk tetap mendorong harga ke bawah dan jangan sampai break dari sini. Karena kalau itu terjadi, maka next kemungkinan kita bisa melihat ada rally kencang ke atas. So, ya itu aja untuk technical analysis hari ini. Kita sekarang berada di symmetrical triangle, jadi teman-teman cukup cocokkan saja karena ini bisa dua arah ya. Kalau symmetrical triangle itu bisa breakout ke atas, bisa breakdown ke bawah. Jadi cocokkan saja kalau misalnya kita breakout ke atas dan breakout trendline ini, maka kemungkinan kita sudah akan naik lagi ke atas. Tapi kalau kita breakdown dari sini dan konsolidasi, ya sudah, berarti kita akan koreksi lagi lebih dalam. Jadi simple aja kayak gitu guys, nggak usah direbetin technical analisis itu. Yang terpenting kita itu money managementnya aja benar gitu ya. Oke? Jadi cukup aja untuk hari ini, kayaknya videonya juga udah cukup panjang, tenggorokan saya juga udah mulai kering gitu ya. Jadi terima kasih yang sudah menonton sampai selesai, semoga kalian suka. Kalau kalian suka, jangan lupa bantuan like dan share-nya. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.